Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Rifa untuk belajar matematika. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah berikan kemudahan dalam belajar dan ilmu yang diperoleh bermanfaat untuk masa depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar dengan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, materi sebelumnya yaitu tentang kekongruenan untuk poligon. Nah, hari ini kalian semua akan belajar tentang konsep kekongruenan dua segitiga, syarat-syarat kekongruenan segitiga, dan membuktikan kekongruenan dua segitiga. Kita mulai saja. Bagaimana sih konsep dari kekongruenan dua segitiga? Ya, dua segitiga dikatakan kongruen jika mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Ya, jadi dua segitiga dikatakan kongruen. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kalau bentuk dan ukuran yang sama seperti pekan kemarin, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian pun harus sama panjang. Oke. Nah, seperti pada gambar di sini. Ini dua segitiga, sudutnya sama, ukurannya sama, mirip, ya identik. Maka dua segitiga ini kita sebut sebagai dua segitiga yang kongruen. Perhatikan dua segitiga berikut. Segitiga ABC dan segitiga DEF. Di mana di sini sudah dapat kita ketahui sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AB bersesuaian dengan DE. Maka karena kedua sisi tersebut bersesuaian, panjangnya pun sama, di mana AB sama dengan DE. Begitupun dengan sisi BC dan sisi EF yang saling bersesuaian, sehingga panjang sisi BC sama dengan panjang sisi EF, dan sisi CA bersesuaian dengan FD, maka panjang CA sama dengan panjang FD. Atau bisa kita tuliskan dengan kata lain ya, AB per DE itu sama dengan 1, karena sama-sama bernilai sama. BC dibagi dengan EF pun sama 1. AC dan per DF itu pun bernilai 1. Kenapa? Karena bernilai sama, masing-masing pasangan bernilai sama. Nah, begitupun dengan sudut yang bersesuaian. Perhatikan, sudut yang bersesuaiannya, sudut A itu bersesuaian dengan sudut D. Maka besar sudut A sama dengan besar sudut D. Nah, di situ ada tanda M ya. M sudut AM itu measure, ukuran. Ukuran sudut A itu sama dengan ukuran sudut D, ya. Oke, begitupun sudut B dan sudut E saling bersesuaian, sehingga besar sudut B sama dengan besar sudut E. Besar sudut C bersesuaian dengan sudut F. Maka besar sudut C sama dengan besar sudut F. Nah, setelah kita ketahui sisi-sisi yang bersesuaiannya sudah sama, sudut-sudut yang bersesuaiannya sudah sama besar, maka kedua segitiga tersebut merupakan dua segitiga yang kongruen, ya. Adapun syarat dua segitiga kongruen itu dapat dilihat dari tabel berikut. Unsur-unsur yang diketahui pada segitiga, ada syarat kekongruenan. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama, itu ada sisi. Jadi kedua segitiga memiliki
sisi-sisi yang bersesuaian yang sama panjang. Oke. Jadi syarat kekongruenan yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, seperti pada gambar tersebut. Kemudian syarat yang kedua itu adalah sisi sudut sisi. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar, seperti pada gambar tersebut. Kemudian syarat yang ketiga yaitu sudut sisi sudut, di mana dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Ada dua kemungkinan, di mana ada sudut sisi sudut atau sudut sisi, seperti pada gambar tersebut. Nah, ketika salah satu saja dipenuhi dari syarat-syarat kekongruan ini, maka kita sudah bisa membuktikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen, ya, dua segitiga tersebut kongruen. Untuk membuktikan kekongruan dua buah segitiga, di sini ada contoh soal di mana di sini setelah diketahui ada segitiga ACM yang dibagi dua dengan garis AP. Ya, ada segitiga ACM kemudian dibagi dua oleh garis AP. Nah, kita akan membuktikan bahwa segitiga ACP itu kongruen dengan segitiga APM. Ya, nah bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita penuhi kriteria-kriterianya yang sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan bahwa AC itu sama dengan AM. Ya, AC panjang AC yang bersesuaian dengan panjang AM. Ya, AC sama dengan AM. Kemudian CP, perhatikan ada panjang atau sisi CP itu bersesuaian juga dengan sisi PM. CP sama dengan PM. Nah, kemudian kita lihat ada satu sisi lagi untuk segitiga ACP dan segitiga APM. Ya, ada segitiga ACP dan APM, di mana ternyata ada segitiga yang berhimpit. Ada sisi yang berhimpit. Sisi yang berhimpitnya adalah sisi AP. Nah, karena sisi AP berhimpit, maka panjang sisinya pun pasti sama. Nah, jika kita ketahui panjang AC sama dengan AM, panjang CP sama dengan PM, panjang AP sama dengan AP, maka dengan kata lain, kedua segitiga tersebut ini memenuhi persyaratan dari kekongruenan, yaitu syarat di mana sisi atau ketiga sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Nah, maka dari itu segitiga ACP itu kongruen dengan segitiga APM. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bisa difahami dan juga kalian bisa lebih semangat lagi untuk terus belajar matematika. Terima kasih. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.